Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Kalian sudah tahu apa itu pelayanan publik? Jika belum, mari kencangkan sabuk pengaman agar tidak ketinggalan pelayanan yang akan kami berikan. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 3B yang beranggotakan Sunardi, Muhammad Ridan Rifai, Vida Julia Widianti, Yoga Dharma Persada, dan Yoke Kristianti. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kemudian, terdapat 4 klasifikasi pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Yang kedua, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Yang ketiga, pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Dan yang terakhir adalah pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Nilai-nilai pelayanan publik yang dapat kita ambil dari Jepang ada beberapa. Yang pertama terkait nilai kesederhanaan. Jadi bagaimana aparatur sipil negara di negara Jepang itu sangat sederhana. Bahkan sistem yang dirancang juga sangat sederhana. Jadi ada 2 poin yang dapat kita ambil dari aparatur sipilnya dan dari sistemnya. Contoh dari aparatur sipilnya, bagaimana polisi itu tidak menggunakan kendaraan-kendaraan yang mewah. Mereka menggunakan kendaraan-kendaraan yang sederhana. Sementara kalau sistemnya adalah bagaimana juga sistem dalam kepolisian tentang prosedur hukumnya juga sangat sederhana. Sehingga mereka itu bekerja tidak memandang penghasilan, tetapi mereka bekerja itu sebagai bersungguh-sungguh untuk menjadi abdi negara. Lalu selanjutnya ada tentang kejelasan. Nah, kejelasan di sini tuh bagaimana prosedur pelayanannya sangat jelas. Nah, contoh-contohnya itu ada beberapa yang dimana dalam artikel tersebut ditulis bagaimana WNA itu diberi kemudahan dalam proses pengurusan dokumen. Lalu juga bagaimana pengurusan itu sangat teliti tapi tidak rumit. Selanjutnya ada nilai-nilai tentang kepastian waktu. Nah, kepastian waktu di sini tuh tentang bagaimana semangat kerja mereka dalam bekerja, bahkan mereka melebihi jam kerja yang ditetapkan gitu. Lalu juga ada bagaimana tentang mereka ketika memberikan sebuah surat seperti dalam kasus tersebut, bagaimana petugas listrik yang datang, lalu mereka dengan sigap merespon dari keluhan-keluhan dari masyarakatnya, itu juga bagian dari nilai kepastian waktu. Lalu ada juga akurasi. Nah, akurasi di sini ini berkaitan dengan bagaimana pelayanan itu menjangkau seluruh masyarakat dan menjunjung tinggi keadilan dalam transaksi. Ini juga seperti yang dituliskan dalam artikel tersebut, bagaimana slogan pemerintah Jepang itu tentang pelayanan dan perhatian maksimal untuk orang-orang yang kurang beruntung. Jadi pelayanan ini tidak hanya dikhususkan oleh beberapa orang, tetapi pelayanan yang diberikan ini mencakup seluruh orang, seluruh masyarakat Jepang. Lalu tentang keamanan, bagaimana mereka sangat teliti dalam mengurus dokumen, menyimpan dokumen, lalu juga terkait dengan sistem keamanan dalam proses hukumnya, bagaimana sangat sederhana dan tidak rumit. Semua dibuat dengan sangat aman dan sangat teliti. Nilai yang selanjutnya yaitu tanggung jawab. Yang pertama, mau mengakui kesalahan dan mementingkan kepuasan pelanggan. Contohnya, rasa tanggung jawab dalam bekerja, mau mengakui kesalahan dan meminta maaf, dan mengutamakan kepuasan pelanggan. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab terhadap kualitas barang dan jasa, seperti kejujuran dan perhatian yang ditunjukkan dengan memberitahukan kecacatan yang terdapat di barang jualannya, lalu memastikan kembali pembeli ingin membeli atau tidak. Kemudian, kelengkapan sarana dan prasarana. Yang pertama, fasilitas transportasi yang lengkap dan nyaman, yang ditunjukkan dengan keteraturan angkutan publik, masyarakat mematuhi lalu lintas saat di jalan raya,
sehingga para pejalan kaki menjadi nyaman dan aman. Kemudian yang kedua, fasilitas kesehatan yang baik dan murah. Fasilitas kesehatan gratis yang ditunjukkan dengan adanya fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis setahun sekali. Kemudian, biaya premi asuransi yang murah ditunjukkan dengan subsidi yang diberikan pemerintah untuk pembayaran premi asuransi. Nilai yang selanjutnya yaitu kemudahan akses, yaitu pemerintah Jepang selalu mengutamakan kemudahan dalam setiap pelayanan. Contohnya, pada suatu urusan di kantor wali kota yang diminta untuk menyerahkan surat pajak, lalu karena sudah pernah menyerahkan surat yang sama ke bagian lain di kantor tersebut, kemudian staf akan mengkopinya sendiri tanpa menyuruh pelanggannya untuk mengurusnya kembali. Nilai yang selanjutnya yaitu kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, yaitu keramahan dan komunikatif. Ditunjukkan pelayanan yang diberikan yaitu dengan mau mengantarkan pelanggan ke tempat barang yang pelanggan cari dan memastikan lagi sudah betul atau belum. Kemudian nilai yang selanjutnya yaitu kenyamanan, yaitu keramahan, komunikatif, dan totalitas. Yang pertama, pihak layanan memberikan ganti pada barang yang sudah dibeli jika terjadi kerusakan meskipun disebabkan oleh kelalaian pembeli. Yang kedua, ditunjukkan pelayanan yang diberikan yaitu dengan mau mengantarkan pelanggan ke tempat barang yang pelanggan cari dan memastikan lagi sudah betul atau belum. Dan yang terakhir, ditunjukkan dengan seorang kasir yang menjelaskan spesifikasi komputer kepada pelanggannya. Identifikasi prasyarat yang harus dimiliki Indonesia supaya pelayanan publik dapat seperti Jepang. Yang pertama, sistem pelayanan yang mudah bukan mempersulit. Yang kedua, belajar untuk tidak meremehkan hal kecil. Yang ketiga, menumbuhkan rasa bangga terhadap pekerjaannya. Yang keempat, pelayanan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Yang kelima, menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik sesuai jenis pelayanannya. Yang keenam, memperhatikan penilaian kepuasan terhadap pelayanan. Ketujuh, mengutamakan pelayanan yang prima. Kedelapan, bersikap sportif dengan mengakui kesalahan dan mau meminta maaf atas kesalahannya. Kesembilan, memiliki sikap ramah, sopan, dan komunikatif serta totalitas. Serta yang kesepuluh, jujur dan berintegritas tinggi dalam bekerja. Kesimpulan, pelayanan-pelayanan yang baik dari Jepang berdasar pada rasa menghormati hak-hak orang lain dan budaya ingin menyenangkan orang lain, sehingga terciptanya pelayanan yang efektif dan efisien. Saya rasa sudah cukup untuk hari ini. Saya yakin kalian sudah cukup paham, sehingga jika saya mengajukan pertanyaan, apakah ada pertanyaan? Kalian akan diam? Jangan lupa untuk terus belajar, karena belajar akan membuat Anda pintar dan juga mau meninggalkan komentar. Hehehe. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.